Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bahasan kita masih dalam bab tentang motivasi untuk berinfak dengan thiqah billah, percaya kepada Allah bahwasanya Allah akan beri ganti di dunia, terlebih lagi di akhirat. Hadis berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa a'tahu. Tidaklah Rasulullah SAW dimintai sesuatu pun dalam rangka untuk kemaslahatan Islam, yaitu maksudnya agar orang masuk Islam atau agar kuat Islamnya, ya, kecuali Rasulullah akan berikan. Walaqad ja'ahu rajulun, sungguh ada seorang datang menemui Nabi, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu ghanaman baina jabalain, maka Nabi pun berikan kepada orang ini kambing-kambing di antara dua gunung, maksudnya satu lembah kambing. Mungkin puluhan, mungkin ratusan. Ini menggambarkan tentang banyaknya kambing tersebut yang Rasulullah berikan kepada orang tadi. Faraja'a ila qaumihi, maka dia pun balik kepada kaumnya, faqala, dan dia berkata, ya qaum, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian, fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqar. Sungguhnya Muhammad itu memberi dengan pemberian orang yang tidak takut dengan kemiskinan. Kemudian Anas berkata, wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya. Sungguh ada seorang masuk Islam, dia hanya mencari dunia niatnya agar didapat pemberian dari Nabi. Fama yalbathu illa yasiran, namun sebentar lagi, tidak lama kemudian, hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Jadilah Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seluruh isi dunia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah orang yang sangat dermawan. Dalam hadis Ibnu Abbas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan di puncak kedermawanan di bulan Ramadan. Ya, kemudian di akhirnya beliau berkata, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihi al mursalah. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang, ya. Ibnu Abbas menggambarkan bagaimana kedermawanan Nabi SAW, dia bandingkan dengan angin yang berhembus. Ar-rih al-mursalah, kalau ada angin yang berhembus, apa sifat angin tersebut? Sifatnya cepat dan menyebar. Cepat dan menyebar. Dan itu sangat dinamika, angin berjalan dengan cepat. Maka Ibnu Abbas menggambarkan radhiyallahu anhu, kedermawanan Nabi seperti itu, ya. Bahkan lebih daripada angin yang berhembus. Yaitu Nabi kalau dermawan sangat cepat dan manfaatnya menyebar. Kenapa? Nabi SAW kalau memberi tidak pernah takut miskin. Tidak pernah mikir-mikir. Pokoknya kasih dan kasih dan kasih dan kasih. Ya, beda dengan kita. Kita mikirnya 1000 kali mikir. Mau ngasih mikir dulu, ya. Terlalu banyak mikir akhirnya enggak ngasih. Adapun Rasulullah SAW kalau memberi, karena thiqahnya, keimanannya kepada Allah sangat kuat, sehingga beliau kalau memberi tidak pernah mikir-mikir. Beliau tidak pernah takut miskin. Kalau ini demi kemaslahatan Islam, maka beliau keluarkan. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah SAW ketika perang Hunain, beliau mendapatkan jatah ghanimah, dan Rasulullah mendapat jatah ghanimah 1/5 dari ghanimah. Dan beliau bagi-bagi. Beliau berikan kepada Abu Sufyan 100 ekor onta, beliau berikan kepada Aqra' bin Habis 100 ekor onta, beliau berikan kepada Uyainah bin Hasan 100 ekor onta, beliau berikan kepada Sofwan bin Umayyah 100 ekor onta, beliau bagi-bagi. Terutama tokoh-tokoh beliau bagi-bagi. Tujuannya untuk mengambil hati mereka. Lihatlah Arab Badui ini, dia minta kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berikan kambing 1 lembah. Ya, mungkin ratusan bisa jadi. Artinya mudah bagi Nabi. Nabi waktu itu ghanimahnya sangat banyak, ya. Ghanimah sangat banyak. Onta sampai ribuan, kambing sampai puluhan ribu, ya, waktu itu, ya. Waktu perang Hunain. Perang Hunain itu waktu itu kabilah Hawazin di antara cara mereka untuk bertahan, maka pemimpin perang mereka menyuruh seluruh istri dibawa, seluruh harta dibawa.
Pokoknya seluruh harta dibawa, kambing, onta, apapun harta. Istri dibawa, semua dibawa. Tujuannya agar tidak kabur. Agar tidak kabur. Sehingga kalau mereka kabur, ludes. Istri hilang, harta hilang. Tapi ternyata mereka kabur juga. Ternyata mereka kabur juga. Maka itu kenapa ketika perang Hunain Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Karena ide konyol dari pimpinan kabilah Hawazin untuk membawa istri-istri mereka dan membawa seluruh harta mereka, niatnya agar bisa bertahan, ternyata mereka juga kabur. Dan Rasulullah mendapatkan bagian yang banyak, karena dia dapat 1/5 al-khumus, maka beliau bagi-bagi. Sampai orang Arab Badu ini ketika diberi kambing maka dia senang. Tadinya dia masuk Islam supaya dapat kambing, supaya dapat kambing, maka dia pulang berdakwah supaya teman-temannya juga dapat kambing. Dan dia tidak berkata, masuklah kalian Islam supaya masuk surga. Enggak. Dia bilang, masuklah kalian Islam supaya dapat kambing juga. Ya qaumi aslimu, wahai kaumku. Karena orang-orang masih belum percaya sama surga begitu kuat. Dia bilang, masuk Islam dapat surga, enggak mau masuk Islam. Sudah, masuk surga dapat, masuk Islam dapat kambing, semangat. Iya tidak? Semangat. Coba kita sholat di masjid. Di masjid, siapa yang sholat di masjid 27 kali lipat. Orang enggak begitu semangat. Yang penting sholat di rumah. Coba siapa yang ke masjid dapat 27 kambing. Kira-kira semangat enggak? Masjid penuh kambing. Karena tapi dia bilang surga enggak semangat. Maka dia bilang, wahai kaumku masuk Islam dapat kambing. Ayo masuk Islam. Tetapi apa komentar Anas? Sungguh seorang di zaman itu masuk Islam karena dunia. Namun tidak lama kemudian setelah dekat dengan Nabi, mendengar sabda-sabda Nabi, ikut sholat bersama Nabi, akhirnya Islam lebih dia sukai daripada dunia dan seisinya. Tapi yang jadi perhatian kita, Nabi imannya luar biasa. Kalau kasih enggak pernah takut apa? Miskin, kasih, tinggal kasih. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, di sini para ulama membahas apakah boleh kita memberi pemberian kepada orang kafir kalau pemberian tersebut adalah pemberian pribadi, bukan dari baitul mal, bukan dari zakat, maka tentu tidak mengapa. Jika tujuan kita untuk mentaklif, menarik hati mereka agar mereka masuk Islam. Ya. Orang-orang kafir yang bisa kita kasih uang, itu kasih harta, kasih pemberian, ya, di antaranya yang kita harapkan dia masuk Islam, atau yang kita khawatir gangguannya, dia mengganggu dakwah misalnya, dia mengganggu kaum muslimin, kita lembutkan hatinya supaya dia tidak mengganggu kaum muslimin. Boleh dikasih duit. Kalau duit pribadi, tidak ada khilaf, boleh. Duit pribadi. Tapi, kalau duit dari baitul mal atau zakat, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Di zaman Nabi kasih. Nabi kasih harta kepada orang kafir. Baik yang baru masuk Islam, atau yang belum masuk Islam. Seperti Abu Sufyan baru masuk Islam. Abu Sufyan baru masuk Islam, Rasulullah kasih. Tapi Sofwan bin Umayyah belum masuk Islam. Yang baru masuk Islam itu Abu Sufyan, Aqra bin Habis, Badui. Ya. Kemudian yang belum masuk Islam Sofwan bin Umayyah. Tapi Rasulullah kasih. Makanya Sofwan bin Umayyah mengatakan, tidak ada orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti Nabi SAW. Fama bariha yu'tini. Namun Rasulullah senantiasa memberikan kepadaku sampai wajah Nabi adalah wajah yang paling aku cintai. Ya. Jadi khilaf dengan para ulama bagaimana kalau orang kafir kita kasih. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh dari zakat, bahkan tidak boleh juga dari baitul mal, pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala, tetapi pendapat yang dirajikan oleh dalam mazhab Hambali seperti disebut oleh Ibnu Qudamah boleh. Ya, karena disebutkan Umar setelah Islam sudah kuat, dia tidak memberikan lagi kepada orang-orang yang diharapkan keislamannya. Tapi intinya sebagian ulama berpendapat selama ilahnya masih ada, yaitu kekhawatiran dan harapan orang kafir masuk Islam, maka tidak mengapa menggunakan uang zakat untuk diberikan kepada mereka. Orang kafir tersebut ada dua. Yang pertama, diharapkan keislamannya, terutama pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar, kepala suku, kepala geng, kepala-kepala semua ya kasih. Diharapkan mereka masuk Islam. Atau yang kedua, dikhawatirkan mereka mengganggu, maka lembutkan hati mereka agar mereka berhenti dari gangguan mereka. Boleh dikasih. Kalau dikasih duit, dikasih harta kan mereka pekaiwuh untuk mengganggu kaum muslimin. Maka tidak mengapa meskipun dari uang zakat menurut pendapat yang lebih kuat, karena itulah praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu masuk dalam
Firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ya. Jadi sungguhnya zakat itu untuk fakir miskin, amil zakat dan al mu'allafah qulubuhum, itu orang yang dilembutkan hatinya. Entah baru masuk Islam atau diharapkan apa? Keislamannya. Ya. Kalau sudah lama masuk Islam, tidak usah lagi dikasih apa? Zakat. Suruh dia bayar zakat. Udah masuk Islam, udah kaya, suruh bayar zakat. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Dari Umar radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman. Rasulullah sallallahu membagi pembagian. Fakultu ya Rasulullah. Aku berkata, ya Rasulullah, la ghairu haula'i kanu ahaqqa bihi minhum. Sungguhnya ada orang-orang lain yang lebih berhak untuk diberikan daripada orang-orang ini yang kau berikan. Umar memandang ada orang yang lebih berhak. Namun kenapa Rasulullah SAW kasih orang-orang ini? Padahal ada yang lebih berhak. Maka Rasulullah menjelaskan sebabnya. Rasulullah SAW mengatakan, innahum khayyaruni an yas'aluni bil fuhshi au yubakhiluni walastu bibakhilin. Rawahu Muslim. Sungguhnya mereka tidak beri aku pilihan kecuali dua. Mereka maksa minta dariku dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan perkataan yang kurang enak. Atau kalau aku tidak kasih, mereka akan mengatakan aku bakhil. Padahal aku bukan orang yang bakhil. Maka cuma dua. Enggak dikasih dia bilang bakhil, dikasih dengan cara yang tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Ya. Itu dengan perkataan yang tidak enak, maksa minta dengan cara yang tidak enak. Al-fuhsh maksudnya berlebihan. Ya, atau minta banyak-banyak. Di sini disebutkan al-fuhsh. Jadi innahum yas'aluni khayyaruni an yas'aluni bil fuhsh, mereka minta kepadaku dengan al-fuhsh. Di sini ada makna, maksudnya dengan kata-kata yang tidak mengenakan, maksa-maksa, atau mereka minta kebanyakan. Kurang ya Rasulullah, tambah lagi, tambah lagi. Ya. Kalau tidak dikasih, Rasulullah dibilang apa? Bakhil. Makanya Rasulullah kasih. Makanya Rasulullah SAW kasih. Tentunya ketika itu di depan Nabi banyak orang macam-macam. Ada yang baru masuk Islam, ada yang badui, ada yang kasar. Ya. Dan Rasulullah SAW tetap membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Demi untuk menjaga citra Islam. Untuk menjaga citra Islam. Kalau tidak, Nabi akan dikatakan apa? Pelit. Ya. Dikatakan pelit, tersebar Rasulullah pelit. Nanti Islam dituduh yang tidak-tidak. Dan Rasulullah SAW menjaga citra Islam. Rasulullah tidak ingin citra Islam tercoreng. Artinya diusahakan tidak tercoreng citra Islam. Ya. Seperti ini Rasulullah SAW tidak ingin dituduh apa? Pelit. Tidak ingin dituduh pelit. Seperti ketika ada orang Khawarij yang mengatakan, ya Rasulullah, i'dil Muhammad, adillah engkau dalam membagi ghanimah. Bahkan dia mengatakan, hadhi qismatun ma udila fiha. Ini pembagian yang tidak ada keadilan. Hadhi qismatun ma urida biha wajhullah. Ini pembagian yang tidak ikhlas. Maka Rasulullah mengatakan, ya illam a'dil faman ya adil. Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang mau adil? Ana aminu man fis sama. Aku adalah kepercayaan Allah yang di langit. Terus kalau saya tidak adil, siapa lagi yang bisa adil? Ketika itu ada sahabat yang marah, mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuka hadzal rajul. Biarkan saya penggal kepala orang ini, karena dia menuduh Nabi tidak adil, bisa jadi kufur. Kata Rasulullah SAW, ya biarkan, siapa tahu dia salat. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, la yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Aku tidak ingin tersebar isu orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya, karena orang ini secara zahir KTP-nya Islam. Jadi Rasulullah SAW menjaga citra Islam. Nah, kita harus jaga citra Islam di depan orang-orang kafir, ya selama bisa sebisa mungkin tidak ada image yang buruk tentang Islam, maka kita jaga. Maka perlu dalam kehidupan, misalnya kita di suatu kampung, kita bertetangga, kita laksanakan toleransi, kita tidak zalim kepada siapapun termasuk non-muslim, ya. Kita ramah dengan mereka untuk menjaga citra apa? Citra Islam dengan batasan-batasan toleransi yang ada. Tidak boleh outside, tidak boleh kelewat batas, ya. Tapi intinya Rasulullah SAW tetap kasih meskipun mereka minta dengan cara yang tidak baik. Entah dengan kata-kata yang memaksa atau minta yang banyak. Rasulullah tetap kasih demi karena hal tersebut, ya.
Dan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat penyabar, sangat halim. Ya. Baik, hadis berikutnya, wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu anhu, qala bainama huwa yasiru ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min Hunain. Ketika Jubair bin Mut'im sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hunain menuju kota Madinah, fa'aliqahul a'rabu yas'alunahu, maka orang-orang Arab Badui, al-A'rab itu orang Arab Badui. A'rab, al-A'rabu, jamak dari A'rabi. Jamak dari apa? A'rabi. Kalau al-Arab jamak dari Arabi, ya. Jamak dari apa? Arabi, ya. Jamaknya al-Arab. Kalau A'rabi jamaknya al-A'rab, ya. A'rabi maknanya Arab Badui. Kalau Arabi bukan Arab Badui. Nah, kalau antum A'rabi apa? Arabi. Antum A'rabi apa Arabi? A'rabi, macam kayak orang Arab. Arab padahal Badui. Awas jangan sampai salah dengar. Kalau dibilang kayak orang Arabi berarti apa? Badui. Kalau Arab bukan, ya. Kita bukan Arab, bukan Arab Badui, Arab maklum, ya. Arab Nandi katanya. Taib. Jadi ada orang Arab Badui, dan biasa orang Badui mereka punya akhlak tersendiri, mereka punya perangai tersendiri, cuek, dan seperti ada Arab Badui, Rasulullah lagi di Masjid Nabawi tahu-tahu datang kencing di masjid dan tidak merasa bersalah, ya. Dia bilang, loh kok bisa? Ya memang begitu, namanya juga Arab apa? Badui, ya. Dan Nabi memberi uzur kepada Arab Badui, ya. Arab Badui juga kalau datang sama Nabi langsung nanya, tidak pakai malu-malu. Sahabat aja kalau mau nanya sama Nabi kadang mereka tahan-tahan karena segan sama Nabi, enggak enak. Tapi Arab Badui langsung, ya Rasulullah, hari kiamat kapan? Subhanallah. Tanya datang-datang nyelonong nanya kapan hari kiamat. Makanya kita juga lihat dalam kajian ada yang kayak Badui juga ada. Ada. Biasanya habis pengajian kelihatan. Jadi makanya sahabat senang kalau ada Arab Badui datang. Karena kalau Arab Badui datang pasti nanya. Kalau nanya pasti ada ilmu. Bahkan di antara mereka yang dikasih hadiah. Kalau nanya kasih hadiah sama sahabat. Supaya ada yang nanya. Sahabat mau nanya malu, enggak enak, segan. Ya, segan. Arab Badui asal nanya. Makanya mereka terkadang punya perangai yang tidak seperti orang kota. Ya, seperti mereka kalau panggil Nabi, ya Muhammad, subhanallah. Kalau sahabat, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Allah aja kalau panggil Rasulullah, ya Rasulullah. Ya ayyuhan Nabi. Allah aja mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Ya. Jadi Allah memanggil Nabi dengan penuh, ada penghormatan kepada Nabi SAW. Maksudnya pemuliaan kepada Nabi. Arab Badui, ya Muhammad. Ya Muhammad. Sampai ketika tahun 9 Hijriah, ketika datang banyak wufud, amul wufud, banyak tamu-tamu datang. Nabi SAW mungkin letih atau suatu urusan, beliau masuk rumah. Masuk rumah, Arab Badui datang. Ya Muhammad, akhrij ilaina. Muhammad, keluar, ketuin kami. Masya Allah. Rasulullah baru masuk rumah dipanggil. Muhammad, keluar. Kalau kita, mat. Subhanallah. Rasulullah tidak marah. Ya, sudah, biasa. Arab Badui, ya. Arab Badui. Memang ada gitu juga ya. Maksudnya kita aja ya cuma Ustadzan, maksudnya ustadz rendahan, ya orang panggil Firanda gitu juga gimana ya? Firanda, oke, ya, assalamualaikum. Badui. Maksudnya kita harus ngerti orang tuh macam-macam, ada yang gitu, ada yang sopan, ada yang asal-asal. Dia tidak maksud, makan terkadang tidak maksud untuk merendahkan, tapi memang gaya dia seperti itu. Ketika Arab Badui tadi kencing di masjid, dia bukan maksudnya menghina masjid, kencing di masjid. Kalau orang yang wajar kencing masjid mungkin, wah ini menghina masjid, bisa kita kafirkan menghina masjid. Tapi dia enggak, dia memang orang Badui, dia merasa biasa aja, datang kencing. Nabi ada, bukan masjid Baitur Rahman yang dikencingi, Masjid Nabawi dikencingi. Tapi Rasulullah SAW tidak marah. Intinya Arab Badui ini datang menemui Nabi, kemudian maksa, jadi himpit Nabi, maksa. Nabi kebawa terus, jadi ramai mereka. Hatta taruhu ila samurah, sampai mereka minta sama Nabi karena mereka tahu Nabi punya bagian jatah dari ghanimah banyak, mereka minta. Apalagi mungkin mereka dengar Nabi sudah kasih ini sekian, maka mereka datang.
Mereka sampai Nabi terdorong sampai baju beliau, rida beliau kesangkut di pohon samura. Pohon samura itu pohon yang berduri, pohon berduri. Jadi rida beliau, selendang beliau, kan Nabi pakai izar dan rida, itu pakaian orang dulu ya. Jadi izar dan rida itu kalau zaman kita kan buat umroh doang. Kalau dulu enggak, ini pakaian keseharian. Keseharian. Kadang pakai jubah, kadang pakai hanya rida aja. Nah, ridanya itu kecantol di pohon samura. Fa khatifat ridaahu. Maka pohon tadi nyantolin selendang Nabi. Fa waqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berhenti. Orang masih terus minta-minta, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad." Maka Rasulullah berkata, "A'tuni ridai." Ambilkan. Mungkin Rasulullah sudah kedorong. Sehingga orang ramai, tolong ambilkan apa? Selendangku. Falau kana li adadu hadhil idah na'aman, seandainya saya punya onta sebanyak pohon-pohon yang ada di sini, itu banyak pohon. Pohon al-idah itu pohon yang tidak berduri. Pohon yang tidak berduri, banyak pohon di situ, banyak pohon. Kalau saya punya onta sebanyak ini, entah mungkin ribuan onta atau lebih daripada itu, di lembah banyak sekali pohon, laqasamtuhu bainakum, maka saya akan bagi seluruhnya buat kalian. Tsumma la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jabanan. Dan kalian tidak akan mendapati aku pelit, bukan pendusta dan bukan pengecut. Rawahul Bukhari. Itu Rasulullah SAW menyampaikan, kalau enggak ada mau gimana lagi? Kalau udah habis mau gimana lagi? Paksa-paksanya. Tapi kalau saya punya, saya pasti bagi. Cuma saya lagi enggak punya. Jadi jangan kalian menyangka saya tidak bakalan kasih. Saya bakalan kasih. Kalau saya punya onta sebanyak apapun, saya akan kasih seluruhnya. Cuma kalau tidak ada mau diapain? Jadi ini menunjukkan bagaimana tentang dermawannya Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah SAW halim, sabar. Ada orang Arab Badui yang sikapi seperti itu. Rasulullah sabar. Sampai terdorong sampai selendangnya nyangkut. Rasulullah sabar. Rasulullah tidak marah-marah. Bahkan Rasulullah bilang, tenang, kalau saya punya saya akan kasih kalian semuanya. Aku tidak bakhil. Ini menunjukkan tentang bagaimana thiqah billah, percaya kepada Allah dalam memberikan sedekah atau pemberian atau hadiah kepada orang lain. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Inilah sikap Nabi, di antaranya memaafkan sikap-sikap Arab Badui kepada Nabi, memaklumi kalau bahasa kita. Allah berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa arid 'anil jahilin." Ini ayat dalam surat Al-A'raf ayat 199 disebut ayat yang paling komprehensif, yang paling kompleks dalam menjelaskan akhlak mulia. Khudzil afwa, yaitu maafkanlah. Maksudnya maklumilah. Khudzil afwa yaitu ambillah min akhlaqin nas ma samahat biha anfusuhum, yaitu ambillah akhlak, terimalah akhlak masyarakat yang bisa mereka lakukan. Sisanya jangan dipaksa. Ya biasanya begitu ya sudah. Jadi kita hidup nyaman. Jangan terlalu maksa orang, harusnya begini. Jangan. Jangan bilang, wah katanya kawan, kok begitu sih? Enggak usah. Ya sudah, kalau dia mampunya cuma segitu, jangan kita paksa. Kamu harusnya kawan, kalau saya lagi susah harusnya kamu datang. Enggak semua kawan bisa begitu. Ya sudah, kamu maafin aja. Dia jadi kawan kadang-kadang dia lupa jadi kawan. Ya sudah. Tidak semua orang selalu menjadi apa? Kawan. Dia selalu menjadi kawan. Ya kita mengerti dia juga dalam kondisi mungkin berat atau susah. Ya. Jadi dengan begitu kita nyaman. Misalnya tetangganya harus begini, tidak usah. Kalau dia mampunya segitu, kita jangan nuntut lebih. Tinggal kita jadi kita beradaptasi dengan kekurangan masyarakat. Jangan kita suruh masyarakat sesuai dengan keinginan kita. Kita boleh nasihati. Tapi kalau mereka tidak bisa, ya sudah. Ya sudah, kita jangan maksa. Khudzil afwa. Maklumilah kalau bahasa kita mudahnya. Dengan kita hidup kita nyaman. Namanya juga manusia. Seperti itu. Jadi banyak dalam hal kalau kita bilang kita maklumi, kita nyaman. Contoh misalnya, ada penjual di pasar gini-gini, ya namanya juga penjual. Ya udahlah. Misalnya istri, begini namanya juga perempuan. Sudah selesai. Tapi kalau harus begini, susah, pusing sendiri. Mending kalau bisa berubah. Kalau enggak berubah, stres antum. Tapi kalau antum bilang namanya juga apa? Perempuan. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.
Sama perempuan juga dapat suaminya gitu, nama juga laki-laki. Ya begitu memang model laki-laki. Sabar. Maksudnya itu caranya maklumi. Ya. Namanya juga pembantu, namanya juga supir, namanya juga ini. Itu akhlak mulia. Dengan begitu hidup kita nyaman. Rasulullah mungkin namanya juga Arab Badui. Rasulullah tidak nuntut mereka seperti Arab kota. Namanya juga Badui. Namanya juga baru ngaji, misalnya. Jadi dengan begitu kita maklumi, itu yang disebut khudil afwa. Maafkanlah. Yani iqbalu min akhlaqin nas ma samahat bi anfusuhum. Terimalah akhlak manusia yang bisa mereka lakukan. Lebih daripada itu kau maafkan. Dengan gitu kau akan nyaman hidup dan kau mendapatkan pahala. Karena ini perintah Allah, khudil afwa. Jangan nuntut orang berlebihan semua dengan kita inginkan. Ya kita boleh nasihati, tapi kalau dia tidak bisa jadi seperti yang kita inginkan ya kita bersabar. Itulah akhlak yang mulia. Dengan bermuamalah kepada siapapun kita akan ngerti. Ada teman kadang-kadang meninggalkan kita, ya namanya juga manusia, dia juga punya kebutuhan. Ya biasa dia ketemu orang lebih baik daripada kita, kita ditinggalkan. Namanya juga manusia, sabar aja. Jangan dendam, cari teman lain ya sudah. Masalahnya. Ya. Wajar ya. Ada seorang ngelamar, kayaknya sudah setuju. Tahu-tahu ada yang ngelamar lebih kaya, ditolak. Ya namanya juga manusia. Antum ngelamarnya naik motor, dia naik mobil. Mertua bisa membedakan motor mana mobil. Tidak ada lagi zaman sekarang cinta buta. Dulu orang buta tidak bedakan antara motor dengan mobil. Sekarang semua orang melek, tahu motor mana mobil. Apalagi musim pandemi. Ya sudah. Maklum, ente jangan gimana sih, harusnya kan sunnah, harusnya. Enggak usah, udah ngapain, pusing sendiri. Itu jalan cara hidup. Maksud saya itu cara kita hidup. Kita punya murid, kita punya guru, kita punya ini. Ya namanya juga manusia. Maklumlah. Ya. Bukan berarti kita enggak nasihati, tetap nasihati. Tapi ya kita maklumi, kita maafkan sehingga kita pun dapat pahala, hidup juga lebih tenang. Wa'mur bil urfi, tetap menyeru kepada kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang bodoh. Orang bodoh terus menteror kita, ya kita berpaling. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memaklumi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Hurairah Rasulullah sallallahu bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi afin illa izzan, Allah tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah akan meninggikan buat dia mulia. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, tidaklah seorang merendahkan dirinya tawadhu, tidak sombong karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Di sini Rasulullah SAW sebutkan 3 perkara. Yang 3 perkara ini secara zahir berbeda dengan hakikat. Zahirnya kalau orang bersedekah hartanya kurang, ya enggak? Bersedekah hartanya kurang. Zahirnya kalau orang memaafkan berarti dia ngalah, dia kalah berarti. Buktinya dia memaafkan, dia kalah. Harusnya kalau dia kuatkan dia terus lanjut, dia yang menang. Zahirnya dia kalah. Kemudian yang ketiga, tawadhu, zahirnya orang ini rendah. Zahirnya dia rendah. Tetapi Rasulullah mengajak kita untuk berbicara tentang hakikat yang harus kita imani, bahwasanya tidaklah sedekah mengurangi apa? Harta. Kata Al-Baji, salah seorang ulama Malikiyah, bal tazid, bahkan menambah. Dia menafsirkan, bal tazid, bahkan sedekah itu menambah harta. Tidaklah kau memaafkan kecuali Allah akan memuliakan engkau. Tinggal lawan dirimu, jangan emosi, jangan dendam, maafkan. Allah akan tinggikan derajatmu. Dan tidaklah kau tawadhu karena Allah, bukan pencitraan, tapi karena Allah. Kecuali Allah akan angkat derajatmu. Allah angkat derajatmu. Taib. Di sini Rasulullah SAW menyatakan di awal, ma naqasat sadaqatun mimma, sedekah tidak mengurangi harta, tetapi sedekah bisa menambah harta sebaliknya. Dan tambahan harta, menambah harta dari 2 sisi, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bisa menambah secara kamiyah, bisa secara kaifiyah. Harta bisa ditambah secara kuantitas dan bisa bertambah secara kualitas. Kalau kita bersedekah, harta kita bisa bertambah secara kuantitas bagaimana? Bisa jadi Allah menambah pembeli kita. Kita bisa penjual. Ini bicara contoh seorang penjual, pedagang. Dia sering bersedekah, maka Allah kasih tambah dia rezeki secara real, secara kuantitas. Ternyata pembelinya banyak, semakin banyak. Sehingga dia produksi lebih banyak. Yang kedua, bisa jadi Allah bukakan pintu rezeki yang lain. Ternyata dia dibukakan celah untuk ada dagangan yang lain. Dia buka lagi dagangan lain. Rezeki bertambah.
bertambah. Sebabnya dia bersedekah. Sebabnya dia bersedekah. Di antara tambahan rizki adalah tambahan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min ghairi ma yahtasib ya. Ya. Kata wa ittaqillaha ja'ala makhraja wa yakhzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan solusi dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini contoh bahwasanya rezeki sedekah menambah. Jadi pertama tadi apa? Pembelinya lebih apa? Lebih banyak. Yang kedua Allah bukakan apa? Pintu rezeki yang lain. Yang ketiga datang rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Tahu-tahu dapat warisan kek, tahu-tahu dapat apa kek, dapat hadiah kek. Keempat, dipalingkan dari kerugian. Orang pada rugi dia tidak rugi. Ya. Atau orang lain ruginya banyak, dia ruginya sedikit. Orang ruginya 80%, 10%, dia cuma rugi 10%. Pada hakikatnya rezekinya bertambah sebenarnya karena dia dihindarkan dari kerugian yang banyak. Ini bertambah secara kuantitas. Kalau bertambah secara kualitas, maksudnya diberkahi. Mungkin hartanya tetap tapi berkah. Tidaklah harta dia keluarkan kecuali mendatangkan pahala. Tidaklah dia mengeluarkan harta kecuali mendatangkan apa? Pahala. Itu namanya bertambah secara kualitas. Dia punya harta, dia gunakan untuk umrah, dia gunakan untuk haji, dia gunakan untuk silaturahmi, dia gunakan untuk membantu orang susah, dia gunakan untuk banyak, untuk bertakwa kepada Allah. Dia santuni anak yatim, dia santuni para janda, dia santuni orang fuqara. Sehingga hartanya tidak bertambah secara kuantitas, namun bertambah secara kualitas. Nah, orang yang bersedekah bertambah dua-duanya, baik kuantitas maupun kualitas. Dan itu mujarrab, artinya itu nyata. Ya, seorang berusaha mempraktekkan sendiri agar dia merasakan kenyataan tersebut. Dan Rasulullah SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, semua itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi siapa yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah rezekinya. Tapi yang kedua, ya, siapa yang tawadhu, ya, maka Allah akan siapa yang maafkan, maka Allah akan menambahkan kemuliaannya. Memaafkan itu susah. Kalau kita dizalimi, kita maunya apa? Balas. Kita maunya balas. Kita ada ini dizalimi, dia bohong, dia ini, dia sudahlah. Kita enggak usah dilayani. Kita malah kita sapa dia, gimana kabarmu? Meskipun dia merasa dia yang menang, biarin. Antum tahu antum yang benar, selama tidak mudarat besar ya. Dia merasa dia benar, kita yang salah, biarinlah, enggak apa-apa. Yang penting kita baik-baikan. Kita enggak pingin meninggal kemudian sebelum meninggal ribut sama dia. Nanti di akhirat berlanjut. Kita enggak pingin. Kalau kita pun ribut jangan sama orang muslim. Makanya Umar bin Khattab ketika ditikam dia tanya, siapa yang tikam saya? Non muslim. Alhamdulillah. Tidak menjadikan kematian saya di tangan orang muslim. Kenapa? Umar pikir kalau orang muslim nanti debat di hadapan Allah. Enggak pingin kita. Tapi kalau non muslim, oke lah non muslim enggak ada masalah. Maksud saya ringan, lebih ringan berhadapan dengan muslim. Tapi kalau ya, itu pun kita juga memaafkan lebih baik secara umum. Tapi kita tidak pingin hidup masalah berlanjut di akhirat. Kalau kita bisa maafkan, selesai. Yakin Allah akan menambahkan Anda menjadi mulia. Paling tidak orang yang zalim kita tadi segan. Dia bilang, iya benar ya, Masya Allah. Kita tidak pingin itu. Cuma dia akan berpikir, ternyata dia tidak marah, ternyata dia mengalah, ternyata dia ini. Kalau dia mampu, dia bisa mampu balas, tapi dia tidak balas. Ya. Jadi kalau orang memaafkan, ya, maka akan dimuliakan oleh Allah. Di dunia apalagi di akhirat. Ya. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'a. Siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan. Ini baru meredam, belum memaafkan. Mau marah enggak jadi, padahal dia mampu untuk jotos. Dia mampu untuk balas dendam. Tapi dia redam karena Allah, maka Allah akan panggil dia di hadapan manusia pada hari kiamat kelak, dimuliakan. Nih orang yang meredam amarah padahal dia mampu untuk membalas. Sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Subhanallah. Makanya kalau istri ngomel-ngomel, antum enggak usah marah, senyum-senyum aja. Kenapa Mas? Saya mendengar Rasulullah bersabda. Rasulullah ada hadisnya. Hadisnya apa Mas?
Siapa yang meredam kemarahan? Padahal dia mampu untuk membalas. Allah akan buat dia terkenal pada hari kiamat kelak sampai disuruh milih bidadari mana yang dia sukai. Istri marah atau tidak? Insya Allah enggak. Masya Allah. Itu baru meredam. Ini lebih tinggi lagi. Dia baru meredam aja, dia sudah dimuliakan di akhirat, ya enggak? Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Dia dipanggil di hadapan khalayak, jadi dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ini hebat? Dia mau marah enggak jadi. Nah, bagaimana lagi yang memaafkan? Dia bukan cuma bisa membalas, dia tidak balas, kemudian dia memaafkan. Tapi itu berat. Tapi kalau kita praktekkan benar, ada kebahagiaan yang Allah berikan sama kita. Kita udahlah, maafkan dia manusia, udahlah. Nama juga kita juga punya dosa. Mungkin ini mengampuni dosa-dosa kita. Kita maafin, ada kebahagiaan Allah berikan pada kita. Allah berikan dia kemuliaan di hatinya, dia akan rasakan. Makanya disebut oleh Ibnu Hubairah, Wazir Ibnu Hubairah, dia mengatakan kalau setan datang, ya, kemudian mengatakan lawan, kalau kau ngalah berarti kau kalah, berarti kalau kau maafkan berarti kau kalah. Jangan ikut. Itu bisikan apa? Syaitan. Justru kau akan menghinakan dirimu ketika kau tidak maafkan. Kalau kau maafkan, Allah akan mulia. Percaya saja sama Nabi SAW. Jangan percaya sama syaitan. Kalau syaitan, ayo habisi, bantah. Nanti kau dipermalukan terus, syaitan bisikin gitu. Jangan ikut. Kita ikut. Nabi tidak ikut apa? Syaitan. Baik. Yang terakhir, wa man tawaddu'a lillah. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Tapi tawadhu tersebut karena Allah, bukan karena, pertama tawadhu tersebut harus karena Allah, bukan karena pencitraan. Kedua, tawadhu tersebut harus ikut koridor, jangan melanggar syariat. Seperti ketemu orang terus nunduk-nunduk, enggak. Bukan itu yang tawadhu yang dimaksud. Rebut-rebutan tunduk-tunduk, enggak. Kita enggak boleh hina, enggak boleh merendah karena Allah. Tawadhu banyak caranya, tidak harus seperti ruku di hadapan orang lain. Apalagi sampai sujud, cium kaki orang ini, aduh, ini tawadhu yang salah seperti ini. Ya. Kau disuruh ruku dan sujud kepada siapa? Allah. Ibnu Qayyim bahas masalah ini. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan qila dukhulul baba sujjada. Udkhulul baba sujjada. Ya, dikatakan kepada mereka udkhulul baba sujjada. Jadi Bani Israel ketika menaklukkan Palestina, Allah suruh mereka wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Kata Allah, masuklah kalian sujjada, masuklah pintu kota dengan sujud, maksudnya dengan ruku, tunduk di hadapan Allah. Karena enggak mungkin orang sujud sambil jalan. Kata Ibnu Qayyim bahwasanya ruku itu maknanya mirip dengan apa? Sujud. Ya, maka tidak boleh seorang ruku rendah di hadapan manusia meskipun tidak sampai derajat sujud. Karena Allah pernah menamakan ruku dengan apa? Dengan sujud. Wadkhulul baba sujada. Ya, karena Bani Israel berhasil menaklukkan musuh di zaman Yusha bin Nun alaihissalam, maka supaya tawadhu Allah suruh masuk dengan sujud, maksudnya dengan merendahkan diri, dengan tunduk kepada Allah. Maka tawadhu itu bagus, tapi tidak boleh melewat apa? Batas-batasan, seperti ruku kepada orang, saking tahu sampai ruku, sampai mau sujud, ini enggak boleh. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu bukan cuma gestur badan saja, dari perkataan, dari sikap. Tawadhu banyak, dengan perkataan, dengan menjikapi orang. Itu juga tawadhu. Yang penting tidak sombong sama orang, karena Allah akan angkat apa? Derajat. Tapi mungkin hadis terakhir pada pertemuan kali ini, wa an Abi Kabsyah Amr bin Sa'ad Al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, "Thalathatun uqsimu alaihinna." 3 perkara aku bersumpah di atas 3 perkara tersebut. Aku bersumpah tentang 3 perkara ini, bersumpah atas nama Allah tentang 3 perkara ini. Wa ahadithukum haditsan fahfadhuhu. Dan aku sampaikan kepada kalian suatu hadis, maka hafalkanlah. Mana qasamalu abdin min sadaqah. Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Rasulullah sumpah menunjukkan supaya kalian percaya, yakin. Maka Rasulullah bilang, saya bersumpah, jangan ragu. Sedekah tidak mengurangi apa? Harta. Wala dzulima abdun madlamatan sabaru 'alaiha illa zadahullahu aizan. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman kemudian dia bersabar,
kecuali Allah akan tambah kemuliaannya. Sabar. Ya. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.